Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita tentang Pak Kiai dan biji bidara. Pak Kiai ini penampilannya sangat-sangat sederhana, tapi dia orang yang sangat kaya, asetnya luar biasa. Sawahnya berhektar-hektar dan kebunnya juga sangat banyak. Pak Kiai ini tidak punya pesantren, tetapi dia hanya punya musola yang bagus di depan rumahnya. Setiap sore dan malam hari dia mengaji anak-anak kecil ya, agar bisa membaca Al-Quran. Pak Kiai punya dua orang putri yang sangat-sangat cantik. Putri pertama sudah berkeluarga. Nah, putri yang kedua ini masih belum berkeluarga. Putri Pak Kiai ini menjadi impian dari para pemuda-pemuda di kampung. Untuk putri keduanya, Pak Kiai ingin punya menantu dari pemuda-pemuda yang ada di kampung itu. Oleh karena itu, suatu ketika Pak Kiai mengundang pemuda-pemuda yang ada di kampung itu untuk selamatan di rumah Pak Kiai. Pemuda-pemuda di kampung itu memang sering rasan-rasan pada putri Pak Kiai karena sangat cantik jelita, sehingga sebenarnya para pemuda di kampung itu menginginkan ya, senang sama putri Pak Kiai ini. Jadi banyak pemuda-pemuda kampung yang sebenarnya bercita-cita ingin menjadi menantu Pak Kiai dan bisa menikahi putri Pak Kiai yang cantik jelita ini. Nah, setelah pemuda ini berkumpul di rumah Pak Kiai, memenuhi undangan Pak Kiai, di rumah Pak Kiai ini semuanya berdoa. Pak Kiai yang memimpin langsung doa itu, ya tahlilan, ya sholawatan. Setelah acara doa selesai, Pak Kiai kemudian memberikan sambutan. Beliau bilang bahwa acara ini adalah tasyakuran karena panennya melimpah. Dan kemudian Pak Kiai juga bilang bahwa beliau punya niatan untuk menikahkan putrinya yang cantik jelita itu. Beliau juga bilang bahwa akan mencari pemuda-pemuda yang di kampung itu untuk kemudian dijadikan menantu. Kemudian Pak Kiai mengambil biji bidara yang sudah disiapkannya. Kemudian beliau bilang kepada pemuda-pemuda bahwa barang siapa yang bisa menanam biji bidara ini dalam pot dan tumbuhnya sangat bagus, dan yang paling bagus tumbuhnya, maka dia yang akan diambil menantu oleh Pak Kiai untuk kemudian dinikahkan dengan putrinya yang sangat cantik jelita itu. Di kampung itu pohon bidara memang sangat banyak, di mana-mana ada. Nah, bijinya ketika sudah musim berbuah itu berserakan di bawah pohon. Kemudian Pak Kiai bilang kepada pemuda-pemuda tadi bahwa 6 bulan dari sekarang, katanya Pak Kiai, maka pohon-pohon yang ada di dalam pot itu bawa ke sini. Ya, kemudian Pak Kiai akan menilainya, mana tumbuhnya yang paling bagus, mana yang paling subur. Kemudian Pak Kiai memberikan biji-biji itu, masing-masing pemuda dikasih 7 biji pohon bidara. Pak Kiai kemudian bilang bahwa ini 7 biji ini silahkan ditanam, dan nanti salah satu yang terbaik 6 bulan lagi bawa ke sini. 2 bulan kemudian pemuda-pemuda di kampung itu sudah kasak kusuk bahwa biji yang diberikan oleh Pak Kiai sudah tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Nah, hanya ada satu pemuda yang kemudian kebingungan karena dari 7 biji ini tidak ada yang tumbuh. Sebut saja si Udin. Dia kemudian dicoba ganti tanahnya, dicoba cari tanah yang subur, ternyata tidak tumbuh-tumbuh ya, biji-biji yang diberikan Pak Kiai itu 7 biji, tidak ada yang tumbuh. Setelah hampir bulan ke-6, pemuda-pemuda ini
saling pamer kepada pemuda-pemuda yang lain bahwa pohon bidaranya yang ada di pot sudah tumbuh dengan baik dan sudah tinggi, daunnya lebat. Sementara si Udin masih tetap kebingungan dan sedih karena hanya dia biji yang tidak tumbuh. Kemudian Pak Kiai kembali mengundang pemuda-pemuda tadi karena sudah tepat 6 bulan. Nah, pemuda-pemuda ini sama-sama berangkat ke rumah Pak Kiai. Sementara si Udin masih ragu untuk pergi memenuhi undangan dari Pak Kiai. Tetapi karena orang tuanya, ibunya memaksa kepada si Udin untuk memenuhi undangan Pak Kiai dan sekalian bercerita apa adanya bahwa biji-bijinya yang diberikan oleh Pak Kiai itu memang tidak tumbuh. Setelah pemuda-pemuda berkumpul di rumah Pak Kiai, kemudian pot tanamannya ada di depannya masing-masing pemuda tadi, Pak Kiai tertuju kepada si Udin karena di potnya tidak terlihat tanaman yang tumbuh. Kemudian Pak Kiai mendekat pada si Udin, dan setelah bersama si Udin, Pak Kiai kemudian bilang bahwa ini yang akan menjadi menantu saya. Nah, semua pada kaget. Pemuda-pemuda yang tadi yang sudah berkumpul di situ sama-sama kaget karena punyanya si Udin tidak tumbuh, tapi kenapa dia yang kemudian dijadikan menantu oleh Pak Kiai? Nah, kemudian ada yang nyeletuk, Pak Kiai, lah kok si Udin yang dipilih, kan tanamannya tidak tumbuh. Kemudian Pak Kiai bilang bahwa biji-biji bidara itu sebelumnya memang sudah digodok, sudah dimasak, sehingga tidak mungkin biji-biji itu tumbuh. Jadi ternyata memang biji-biji yang diberikan Pak Kiai itu tidak tumbuh, tidak bisa tumbuh. Tapi karena di kampung itu banyak pohon bidara, maka pemuda-pemuda itu ketika tidak tumbuh, dia mencari biji yang lain, sehingga kemudian menjadi tumbuh. Sementara si Udin, dia tetap jadi 7 biji yang dikasihkan Pak Kiai itu saja yang kemudian dia tanam, dia tidak mencari yang lain. Kemudian Pak Kiai bilang, kejujuran akan membawa keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.